Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fauzi, NIM 225060140, kelas D, program studi PGSD. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Di dalam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur, yang pertama, pentingnya nasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. Yang B. Terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Yang C. Terbentuknya masyarakat bahasa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini atau yang kita sebut Nationstate Indonesia. Ada dua hal yang kita harus lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, A. Mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. 4. Kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan di antaranya. Yang pertama, A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan kesatuan politik. Yang kedua, B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Yang ketiga, C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan faktor penghambat yaitu kebinekaan, keberagaman pada masyarakat Indonesia, geografis, melemahnya nilai budaya bangsa, munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia, misalnya prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme. Makna kulturalisme, yakni pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan dua kata yang selama ini dikontraksikan. Yang pertama, elemen-elemen multikulturalisme sebagai berikut. A. Menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. B. Menghormati dan berkeinginan memahami dari belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaannya. Selanjutnya, keberagaman masyarakat disebabkan oleh A. Keadaan geografis, B. Pengaruh kebudayaan asing, C. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, D. Keadaan transformasi dan komunikasi, E. Perbedaan kondisi alam. Selanjutnya ada wujud keberagaman. Wujud keberagaman dibagi menjadi 4. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, keberagaman ras. Yang keempat, keberagaman golongan. Implementasi ke kehidupan sehari-hari. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa. 2. Menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bergaul di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengajak siswa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber-sumber kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, integrasi wilayah. Makna pengertian integrasi wilayah. 1. Prinsip negara kesatuan atau archipelagis state berdasarkan deklarasi Juanda. Yang kedua, menunggalnya tanah air yang menjadi laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah. Wilayah perairan Indonesia dapat dibagikan menjadi 3 macam. 1. Zona laut teritorial, luasnya 1,2 mil laut. 2. Zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi,
eksklusif. Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluas 200 mil laut. B. Integrasi bangsa. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak, dan masa pengisi kemerdekaan. Objek sasaran integrasi nasional. Yang pertama, 1. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai sosial. Yang kedua, B. Integrasi perilaku. Integrasi perilaku menunjuk kepada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku berkebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. C. Integrasi nasional. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor integratif nasional. 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Patriotisme adalah merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Ciri-ciri patriotisme: yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak kenal menyerah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.